sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Nah, itu Taman Edukasi Sumber Daya Air. Ini memang akan kita kembangkan benar-benar menjadi seperti namanya, ya, edukasi sumber daya air. Jadi masalah-masalah air nanti bisa belajar di sini. Karena kebetulan kan Pak Irawati itu dokter lulusan air ya. Jadi nanti dia tahu bagaimana mengembangkan. Kemudian sehingga itu kembangkan dimulai dari sekolah sungai. Jadi sekolah sungai itu nanti Pak Irawati bisa sampaikan tujuannya apa dan apa yang akan dilakukan di 1 tahun yang akan datang dan target-targetnya apa. Yang penting bahwa satu sungai, yaitu sungai ini, Sungai Keranji, ini nanti juga akan kita programkan bahwa rumah-rumah ini menghadap ke sungai, ya. Sehingga bantaran itu, maka dari sini sampai sana itu ada jogging track ya, jogging track. Sepanjang sana sampai ke bawah itu, sampai ke 3 km itu. Dan orang-orang itu bisa pagi-pagi jalan-jalan situ sambil belajar masalah air. Kemudian pariwisata air. Dan ini di sini juga dimulai dari sini ada wisata air ikan. Kemudian ada hal-hal yang tentang air di sini juga akan dikembangkan. Sekalian edukasi tapi juga pariwisata. Ya. Ada manfaat ekonomi. Ada manfaat ekonomi untuk warga di sini. Jadi ini karena kan tadi barusan ditebar 6.000 ya. Saya bilang itu semuanya harusnya sekitar 100.000 ya. Jadi masih harus ada tambahan lagi, kami akan cari CSR yang lain. Ada sanksinya nggak Pak warga yang nakal ngambil itu air? Itu sanksi di antara warga sendiri ya, dan ini warga akan dijaga oleh warga ya. Nanti juga akan kita bantu dengan CCTV supaya akan kelihatan kalau memang ada yang jahil itu nanti akan ada punishment dari warga itu sendiri. Ya, mulai dibuka untuk masyarakat umum. Ya ini kira-kira 2 bulan ini kan harus sudah panen ini, enggak? Karena sifat ini kan invasif Pak. Jadi 2 bulan harus panen, nanti harus diganti lagi 2 bulan panen, harus diganti lagi. Jadi 2 bulan panen ini panennya itu harus jadi ikan lagi, jangan kemudian setiap saat harus disuplai oleh pemerintah. Jadi masyarakat sendiri yang kemudian harus bisa menambah lagi. Seperti yang di Jogja itu seperti itu. Kita bisa belajar manajemen dari yang ada di Jogja. Berapa banyak tadi Pak? 6.000. Oh, 6.000. Masih kurang. Harusnya 100.000. Hah? Apa aja jenisnya Pak? Apanya? Jenisnya apa aja kali Pak? Nila merah. Oleh Forum Mas Pesung. Apa itu Pak? Forum masyarakat peduli sungai, masyarakat di sini ya. Untuk mengelola ini semuanya. Jadi nanti dikelola masyarakat oleh masyarakat taman sekalian. Maka kemudian di situ juga bisa ada acara-acara. Tapi memang kendalanya dengan bunyi air yang deras tadi. Nanti bagaimana mengatasinya kita akan karyakan. Pak Irawati Terkait sekolah air Pak. Terkait program suamiku Pak. Suamiku, sungai yang Sungai Indah, Sungai Ekonomi Harapanku. Ya kedepannya arahnya seperti itu ya. Kalau mengenai tadi nyambung Bapak Bupati yang sekolah sungai, kita ingin ada sekolah non formal yang mendidik dari mulai anak-anak TK sampai dengan orang tua. Kalau anak-anak contohnya yang mengenalkan sungai yang bersih seperti apa, jangan buang sampah seperti itu, ada ikan di sini. Kalau yang sampai orang tua ya penelusuran sungai, karena sungai kalau nggak ditelusuri siapa tahu terjadi pembendungan alami yang bisa menyebabkan banjir bandang. Seperti itu. Terus bagaimana tadi sampaikan masyarakat sadar rumahnya nanti dibuat menghadap sungai. Seperti itu. Jadi sifatnya non formal, dalam waktu mungkin 2 minggu sekali ada kegiatan-kegiatan sekolah sungai. Pengelolaannya di bawah Formas Pesung. Jadi ada kepala selaku kepala sekolah sungai, yang mana untuk tahap awal kami sekolah sungai
hanya berkisar pada pemberdayaan masyarakat dan pengetahuan sungai dan dokumentasi sungai. Jadi target siswa kami, peserta didik kami dari TK sampai dengan SLTA dan semua komunitas ataupun yang berkaitan dengan pelestarian alam, khususnya daerah aliran sungai. Demikian. Bahan-bahannya apa nanti Pak yang akan diajarkan itu Pak? Bahan-bahan atau ini kita di mata kegiatan ada 6 mata kegiatan ya besar umum, yaitu pemberdayaan masyarakat, nanti ada ekonomi kreatif, ada mitigasi bencana juga, ada pengolahan dan pemanfaatan sampah, penanganan sampah dan limbah kawasan dan sungai. Sementara itu, kemudian dokumentasi tadi, dokumentasi dalam artian umum, jadi survei, kita rekap, kita registrasi, difoto apa segala macam untuk kita simpan dan digunakan untuk keputusan mungkin oleh stakeholder yang lain mungkin bisa digunakan. Sekolah ini kan meningkatkan ketersibukan. Saya dari PARI, kegiatan PARI dari Gimanera Unsur. Apa itu? Kita ada kegiatan peringatan Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, di mana untuk PARI tahun 2021 ini kita bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan peresmian sekolah sungai seperti itu. Oke. Terus teman-teman mahasiswa perannya apa di sini nanti Mas ke depannya Mas? Untuk peran mahasiswa sendiri di sini sebagai pendiri sekolah sungainya itu sendiri. Pendiri apa? Pendiri sekolah sungainya. Oke, terus? Dan juga sebagai teman-teman mahasiswa nantinya untuk awalan pemberi materi juga, pemberi edukasi kepada calon siswa-siswa dari sekolah sungai ini. Seperti itu. Materinya apa aja misalnya? Untuk materinya tersendiri ada tentang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan banyak lagi. Perikanan juga ya? Iya, tentang perikanan. Oh, oke. Berapa orang terlibat? Untuk beberapa orang yang terlibat kita dari tim panitia ada dari 70 orang, ada dari Formas juga, ada juga dari pihak DPU seperti itu. Dan ini nanti sekolah sungai baru akan diresmikan hari ini nanti oleh Bapak Bupati seperti itu. Kalau sekolah sungai itu nanti konsepnya gimana? Ini informal atau formal? Berapa anak siswa kelas berapa? Umur berapa? Untuk sekolah sungai sendiri nanti sifatnya umum. Untuk siswa tingkat SD, TK, SMP, SMA semuanya bebas. Dan untuk sistemnya sendiri pembelajaran yang tidak ada di sekolah mengenai lingkungan, mengenai pelestarian lingkungan juga, mengenai alam, tentang sampah, banyak sekali. Pokoknya untuk pembelajaran yang tidak kita pelajari di sekolah, kita pelajari di sekolah sungai ini. Seperti itu. Jadi daftar dulu, bayar berapa atau gimana? Secara umum aja biar masyarakat tahu. Untuk sistem registrasinya kita tidak ada pembayaran untuk saat ini. Nanti formulir atau pendaftarannya akan disiapkan oleh kepala sungainya tersendiri seperti itu. Untuk kepala sungainya sendiri sudah memiliki kepala sungainya seperti itu. Berapa kali pertemuan? Seminggu sekali atau berapa secara umum? Untuk konsernya belum ditentukan secara kita hanya menentukan gambaran umum juga karena sekarang kita masih masa pandemi, jadi susah sekali untuk mengumpulkan siswa-siswa PTC secara langsung. Sekarang konsep pembelajaran kita masih online seperti itu. Online. Kalau kedepannya gimana rencananya, pengennya? Untuk kedepannya pengennya sih kita mengadakan pembelajaran secara langsung di TESDA supaya apa? Supaya taman TESDA ini yang indah ini bisa termanfaatkan dengan bagus seperti itu. Bisa untuk edukasi, bisa untuk pembelajaran anak-anak. Biar nanti anak-anak yang main ke sini bukan cuma main-main saja, bukan cuma pacaran atau apa, tapi kita melakukan edukasi sambil bermain seperti itu. Jadi artinya mereka bisa belajar juga ya. Nggak mesti harus rutin beberapa hari sekali gitu nggak ya? Tapi umum ya, bisa sewaktu-waktu bisa kesini Mas ya. Oke. Mas, nama lengkapnya? Muhammad Hanif.
kontenku. Anjar, Roli. Radio kan harus dicetak. Roli, maksudnya lo. Aku tinggal Roli apa? Ada apa? Nggak boleh apa gimana? Nggak boleh liputan apa gimana? Tadi marah-marah, Pak. Mana ibunya tuh? Nanti marah ini. Salah pernah ibunya. Ini saudara istri saya. Oh. 1 menit kurang. Sini aja Pak, yang ada. Oh, yang ada ikannya, Pak.